Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Untuk kalian semua yang nonton video ini, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada kesempatan kali ini saya sebagai guru komputer, dan sebelumnya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Lamuna Putra Akmalul Hakim, biasa dipanggil Pak Luki di sekolah. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekskul komputer selama pandemi di SDN Rawamangun 12 pagi. Lanjut ke bagian pertama dulu. Dari pendahuluan dalam masa pandemi, ekskul komputer di SDN Rawamangun 12 pagi tetap berjalan. Semua dilakukan secara daring atau online. Siswa dapat berinteraksi dengan guru melalui Zoom, WhatsApp, dan Classroom. Dalam pemaparan materi sendiri, guru menggunakan media video tutorial dengan menguploadnya di YouTube agar seluruh siswa dapat menyaksikannya berulang-ulang di mana saja, kapan saja. Nah, pada pembelajaran komputer, guru menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk membahas sebuah materi atau sebuah teori-teori yang nantinya akan berhubungan dengan praktek yang akan dijalankan. Tetapi untuk praktiknya sendiri, tutorialnya sendiri, saya maksudnya menggunakan video tutorial yang nantinya akan saya upload di YouTube dan kemudian bisa ditonton oleh siswa-siswi yang nantinya akan melakukan uji coba sendiri menggunakan laptopnya masing-masing. Lanjut di bagian berikutnya, di target dan tujuan materinya, yang pertama siswa harus bisa menguasai Microsoft Office, semua ya, ada Word, PowerPoint, atau Excel. Lalu yang kedua, dapat mengoperasikan coding dasar. Nah, coding dasar yang kita pakai di sini adalah aplikasi Scratch yang bisa membuat sebuah permainan ataupun sebuah animasi yang tentunya sangat menarik sekali buat anak-anak seusia sekolah dasar. Lalu di mengedit video, kita menggunakan aplikasi Filmora yang nantinya aplikasi ini cukup ringan digunakan di berbagai platform laptopnya masing-masing dan tidak membutuhkan spek yang tinggi seperti Adobe Premiere Pro. Dan tentunya dalam penggunaannya Filmora ini juga sangat sederhana sekali dan bisa digunakan untuk semua usia. Nah, di yang ketiga ini ada peserta dalam ekskul komputer di SDN Rawamangun 12 pagi ini adalah siswa kelas 4 ABCD yang terdiri dari kurang lebih 128 siswa. Begitupun juga kelas 5 ABCD yang terdiri kurang lebih dari 128 siswa. Dari siswa kelas 6A BCDE, dan ini di kelas 6 ada 5 kelas, terdiri kurang lebih dari 160 siswa. Dan biasa kita berinteraksi langsung menggunakan aplikasi Google Classroom ataupun WhatsApp. Karena dengan seperti itu, kita dapat berinteraksi secara live tanpa harus menunggu saat jadwal Zoom. Lanjut ke yang berikutnya, di jadwal. Untuk kelas 4 sendiri hari Jumat, untuk hari Senin untuk kelas 5, dan hari Selasa untuk kelas 6. Nah, waktu untuk ekskul komputer ini menyesuaikan dengan mata pelajaran lain yang sedang berlangsung pada saat jadwal komputer. Maka dari itu, guru komputer juga menyesuaikan jadwalnya terlebih dahulu kepada guru-guru kelas, wali kelas, supaya tidak bentrok saat ingin melakukan Zoom ataupun membagikan video tutorial kepada anak-anak yang lain. Nah, jadwalnya ini berkisar antara jam 8 sampai jam 1 siang untuk hari Senin sampai Jumat ya. Berlaku untuk hari Senin sampai Jumat. Nah, di hasil yang dicapai ini, untuk pengalamannya dari yang sudah lulus dari SDN Rawamangun 12 ini, terutama yang kelas 6 yang sudah menjadi SMP, siswa SMP sekarang, di ilmu yang akan kepakai ini adalah Office sebesar 54%, yang nantinya mungkin di SMP ada pelajaran tentang mengetik ataupun dan lain-lain dalam mengolah data menggunakan aplikasi Excel ataupun berpresentasi menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, di 54% ini siswa dianggap sudah merasa puas dan cukup atas materi yang didapat karena nantinya akan berguna sekali.
Yang kedua dari editing video sebesar 23%. Nah, ini sangat berguna sekali di saat pembelajaran daring, siswa dituntut untuk bisa mengedit videonya masing-masing dalam berbagai acara ataupun situasi. Nah, coding dasar ini menyesuaikan sebagai ilmu-ilmu yang nantinya akan berguna sekali untuk kedepannya. Dalam mengoding dasar itu biasanya siswa menggunakan aplikasi Scratch dan dia akan berkreasi menggunakan membuat game ataupun animasi yang nantinya bisa dipamerkan ataupun dibagikan cara-caranya sebagai bahan apabila siswa ingin membuat vlognya sendiri. Lalu ada aplikasi website. Biasanya aplikasi website ini menggunakan aplikasi seperti bukan Google sih, lebih Quizzes sama Canva. Nah, Canva ini anak-anak juga belajar membuat poster ataupun membuat tulisan-tulisan yang lain yang unik-unik, karena di Canva ini template-nya sudah banyak dan Canva untuk di platform Windows sendiri belum ada untuk aplikasinya, maka dari itu menggunakan aplikasi seperti Google Chrome ataupun Mozilla Firefox untuk tambahannya. Lalu ada kendala yang dirasakan dalam ekskul komputer selama pandemi terhadap siswa adalah fasilitas gadget yang kurang memadai. Nah, jadi ada beberapa keluhan bahwa selama pandemi ada orang tua yang tidak memberikan anaknya gadget ataupun mungkin anaknya dibatasi dalam penggunaan gadget. Maka dari itu ketika akan mengerjakan tugas komputer, anak akan terkendala dalam mengerjaannya tersebut. Nah, terus ada contohnya kayak laptop juga yang misalnya gantian sama kakaknya atau adiknya yang lainnya. Nah, itu juga termasuk kendala dalam fasilitas gadget yang kurang memadai. Nah, aplikasi yang kurang support dari perangkat siswa sehingga tidak sepenuhnya dapat mengikuti tutorial yang diberikan guru. Nah, ini contohnya adalah ketika gadget-gadget siswa yang mungkin dirasa kurang unggul dalam hal spesifikasi dan aplikasi yang ditekankan sini cukup cukup memakan memori ataupun memakan RAM dan membutuhkan spek yang cukup tinggi yang terbaru lah intinya. Maka dari itu ada beberapa siswa yang mengeluhkan laptopnya tidak bisa untuk mengoperasikan aplikasi tersebut, ataupun contohnya ada Office yang memang terdiri dari beberapa versi dan saya sendiri menggunakan aplikasi yang versi terbaru, dan tapi tidak semua siswa menggunakan aplikasi yang sama seperti saya. Maka dari itu saya memberi keringanan apabila siswa merasa versi Office-nya kurang. Contohnya saya tidak memaksakan bahwa harus menginstal yang seperti saya, karena kan cara menginstalnya juga tidak mudah dan harus membutuhkan bimbingan dari orang dewasa. Lalu yang ketiga ada jaringan internet yang buruk saat melakukan Zoom meeting. Ya, ini mungkin hampir dirasakan semua guru yang ketika saat Zoom mungkin sempat terkendala dalam segi jaringan. Contohnya adalah ketika saat hujan ataupun saat cuaca buruk, mungkin jaringan akan jelek. Nah, ini berlaku di semua tempat ya, pasti bakal ngerasain banget yang namanya jaringan yang buruk. Lalu keterbatasan kuota juga mungkin bisa. Kurangnya dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar dalam pengoperasian komputer. Nah, mungkin ada beberapa juga dari orang tua kami yang belum mendukung anaknya dalam segi fasilitas gadget karena membatasi anaknya supaya tidak kecanduan bermain gadget. Maka dari itu ada beberapa anak yang mengeluh belum bisa mengerjakan tugas dari pelajaran ekskul komputer ini karena tidak dibolehkan untuk mengoperasikan komputer. Itu sangat disayangkan sekali. Nah, lalu ada galeri ekskul komputer. Nah, di ekskul komputer ini saya sudah membuat channel sendiri dengan tujuan mendokumentasikan setiap tutorial yang dilakukan semasa pembelajaran langsung sehingga dapat disaksikan oleh siapa saja. Nah, nama channelnya adalah Komputer Awalas Kelas 456. Masih dalam tahap pengembangan dan subscriber pun masih sedikit, masih 359 subscriber. Maka dari itu kalau misalnya kalian berkenan, mohon bantu like dan subscribe untuk channel ini supaya saya tetap semangat terus dalam membangun sebuah konten ataupun memberikan tutorial-tutorial yang berguna untuk anak-anak lainnya.
Nah, di konten dari channel ini sudah lebih dari 30 konten yang sudah saya buat dan digunakan oleh kakak kelas yang sudah lulus ataupun untuk pelajaran-pelajaran tahun lalu, dan saya kembangkan lagi di tahun 2021 ini menjadi apabila terdapat materi tambahan. Lalu berikut adalah contoh ketika sedang melakukan Zoom meeting materi dengan anak-anak, terutama yang ini dalam rangka cara membuat poster. Nah, saat pemaparan teori, guru lebih memilih melakukan Zoom meeting dengan siswa karena dapat berinteraksi langsung. Sedangkan untuk praktik, guru memilih untuk membuat video tutorial dan membuka live chat untuk diskusi melalui YouTube atau Classroom. Benar sekali, karena di pemaparan teori memang lebih baik menggunakan aplikasi Zoom meeting karena kita dapat langsung berinteraksi dengan anak, dan anak pun boleh langsung bertanya ataupun melakukan komentar, menanyakan komentar kepada guru terkait dengan materi yang akan diberikan. Sedangkan untuk praktiknya sendiri, saya akan mengadakan live chat di YouTube untuk videonya supaya anak dapat berdiskusi tanpa harus memandang waktu selama mengadakan Zoom atau atau melakukan meeting tersebut. Lalu di Classroom bisa dilakukan selama 24 jam untuk kapan saja, tanpa batas ya. Untuk galeri foto-foto yang lain saat Zoom meeting, kebetulan laptop saya sedang berkendala dan semua data-datanya hilang. Maka dari itu yang selamat hanya ini saja yang kemudian dikirim ke WA. Masih selamat ya fotonya, tinggal ini aja. Kalau untuk yang lain-lainnya sudah hilang semua. Oke, segitu aja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya, dan SDN Romo 12 tetap maju dalam segala bidang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.